أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Allah menyebutkan tentang Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Dalam surah An-Nahl ayat 120. Surah An-Nahl jadi antum lihat di halaman 45, Allah menyebutkan tentang Ibrahim. Allah mensifatkan Ibrahim dengan 4 sifat di sini. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang patuh kepada Allah, hanif, dan dia tidak termasuk orang berbuat syirik. 4 Allah sebutkan di sini. Yang pertama Allah sebutkan bahwa dia sebagai seorang imam. Ummah di sini maksudnya imam. Ibrahim sebagai imam. Saya mau tanya kepada antum, kita ini imam bukan? Imam apa kita? Kita ini imam bukan? Imam apa? Imam dalam rumah tangga. Allah menyebutkan kita dalam Al-Quran imam. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di dalam surah Al-Furqan di ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada pasangan-pasangan kami. Kalau seorang perempuan yang mengucapkan ya suaminya, kalau seorang laki-laki istrinya. Wa dhurriyyatina, dan anak keturunan kami. Qurrata a'yun, yang menjadikan penyedap pandangan mata, yang menyenangkan hati kami. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang bertakwa. Anda perhatikan di sini. Ya, sebelum saya masuk kepada Nabi Ibrahim, kepada kita dulu. Ya. Allah menyebutkan kita sebagai imam bagi orang yang bertakwa. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai imam bagi orang bertakwa. Berarti kita wajib menjadi orang bertakwa atau tidak? Wajib. Karena kita sebagai pemimpin bagi orang bertakwa. Maksudnya istri kita harus bertakwa kepada Allah, anak kita harus bertakwa, kita pun harus bertakwa kepada Allah. Untuk bisa bertakwa kepada Allah, ya melaksanakan syariat Islam. Yang asasnya apa? Asasnya apa? Tauhid kepada Allah. Menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Wajib untuk taat kepada Allah dan menjauhkan maksiat. Wajib melaksanakan sunnah dan menjauhkan bid'ah. Harus jadi imam di dalam rumah tangga. Dan kebanyakan kalau kita lihat sebagian kaum muslimin nggak jadi imam dalam rumah tangganya. Nggak jadi imam. Kita harus jadi imam dalam rumah tangga kita. Sebagai pemimpin kita dalam rumah tangga kita. Makanya yang kita pentingkan, yang kita urus untuk diri kita dulu. Allah nggak akan tanya siapa pemimpin kita, nggak akan ditanya. Yang ditanya siapa? Kita ditanya oleh Allah. Allah memerintahkan kita untuk mendakwakan kepada orang lain atau kepada keluarga. Keluarga, ini perhatikan ini. Banyak kadang-kadang dia sudah ngaji, istrinya dibiarkan, anaknya dibiarkan. Dia urusin orang lain. Orang lain nggak ada kewajiban bagi dia, kewajibannya ulama dan para dai. Adapun dia kewajibannya istri dan anaknya. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Diperhatikan, kita harus didik istri kita dan anak kita supaya mereka menjadi orang bertakwa, dan kita pun harus bertakwa kepada Allah. Jelas? Ini penting. Karena banyak orang sibuk ngurusin yang lain, sedangkan dia nggak bertakwa kepada Allah. Sibuk dengan segala macam lah sudah. Masalah ekonomi, masalah politik, masalah segala macam sudah dia urus. Padahal dia sendiri tidak jadi imam. Yang pertama tentang Ibrahim alaihissalam, Allah sebutkan dia sebagai imam. Inna Ibrahim kana ummah. Ummah di sini yaitu imam. Kemudian qanitan. Qanit artinya muti', orang yang taat kepada Allah. Mudawim ala ta'atillah. Qanit
yaitu orang-orang yang mudawi yang terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah. Ibrahim alaihissalam adalah orang yang terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah Taala. Maka dalam ketaatan itu harus rutin, terus continue. Gak bisa agama dipakai main. Kalau kita lihat sebagian manusia, agama dipakai main oleh dia. Apa contohnya? Banyak contohnya. Contohnya umpamanya ngaji. Ya, ngaji nuntut ilmu. Wajib atau tidak ngaji? Wajib. Kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Ini main-main apa tidak ini? Main-main. Sholat berjamaah wajib atau tidak? Wajib. Kadang-kadang ada orang sholat berjamaah, kadang-kadang tidak sholat berjamaah. Kalau lagi enak pikirannya sholat berjamaah dia. Kalau lagi nggak enak sholat di rumah. Ini main-main dalam beragama. Nggak boleh. Yang pakai jilbab, kalau lagi enak dia pakai jilbab. Kalau nggak dibongkar. Bongkar pasang. Ini main-main dalam masalah agama. Belum lagi yang lain. Kalau kita lihat banyak kaum muslimin yang main-main dengan agama ini. Nggak boleh. Kita harus dalam beragama mudawi ala taatillah. Continue. Istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Baru akan turun rahmatnya Allah. Akan turun hidayah. Akan turun barakah. Dan Allah tambahkan hidayah kepada kita. Jelas ya? Yang kedua. Yang ketiga. Hanif. Yaitu Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qan hanifa. Hanif. Artinya dia menghadap kepada Allah dan berpaling daripada selain Allah. Terus menghadap kepada Allah. Berpaling dari semua selain Allah. Hanya menghadap kepada Allah karena hidupnya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Di akhir-akhir surah Al-An'am. Kemudian yang keempat, Nabi Ibrahim tidak termasuk yang berbuat syirik. Enggak pernah dalam hidupnya sekali aja berbuat syirik, enggak pernah. Makanya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifah. Kemudian kami wahyukan kepada kamu Muhammad, hendaklah kamu mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim adalah orang yang mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Di sini Nabi Ibrahim sama sekali nggak pernah berbuat syirik. Ini yang saya mau tekankan di sini. Kalau kita sudah mengucapkan kalimat la ilallah, jangan berbuat syirik kepada Allah dalam hidup kita. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Al-Mu'minun tentang orang-orang yang beriman, ciri orang beriman, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Untuk melihat dalam surah Al-Mu'minun di ayat 59. Ada di buku ini di halaman 47. Di buku ini di halaman 47. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan mereka yang tidak berbuat syirik kepada Allah, yang tidak mempersekutukan Allah. Jadi sifat orang yang beriman yang mereka dijamin dengan sorga, sifat orang yang beriman yang dijamin mereka dengan sorga dan bersegera mereka menuju sorga, di antara sifatnya yang Allah puji yang paling agung adalah mereka tidak berbuat syirik kepada Allah. Makanya kita harus menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang 70.000 orang dari umatnya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nabi menyebutkan di bab ini, di bab yang ketiga ini, tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu Nabi menyebutkan di sini tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi Nabi ketika menyebutkan tentang umatnya yang banyak nanti di hari kiamat, wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Dan bersama mereka dari umat yang banyak itu ada 70.000 orang yang mereka ini masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian para sahabat ketika disampaikan demikian, mereka berbincang-bincang, siapa di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Sebagian sahabat menyebutkan, yaitu mungkin mereka yang menjadi sahabat Rasulullah. Sebagian lagi mengatakan mungkin mereka yang dilahirkan di lingkungan Islam.
sehingga mereka tidak pernah berbuat syirik sedikit pun juga. Kemudian setelah itu Nabi keluar, Nabi mengatakan kepada para sahabat, beliau bersabda SAW, antum lihat di halaman 50, humul ladina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta supaya diruqyah, tidak melakukan tatayyur, tidak menganggap sial dengan sesuatu, tidak mengobati luka yang dia derita dengan cara kai, dengan besi panas, dan hanya kepada Allah mereka tawakal. Di sini disebutkan 4, Nabi sebutkan ciri orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang pertama Nabi sebutkan di sini, mereka tidak minta diruqyah. Yang kedua, mereka tidak tatayyur. Tatayyur itu menganggap sial dengan sesuatu. Yang ketiga, mereka tidak menggunakan kai, besi panas. Yang keempat, mereka tawakal kepada Allah. Jadi yang pertama ini, mereka menunjukkan tentang kuatnya tawakalnya kepada Allah. Dia sakit, ya dia ruqyah sendiri. Dia berobat, tetap berobat, tapi dia nggak minta diruqyah. Karena apa? Kuatnya tawakal dia kepada Allah SWT. Kalau ada orang sendiri, dia nggak minta ruqyah, ada orang yang menawarkan atau dia mengobati orang itu, nggak ada masalah. Tapi dia tidak minta. Yang kedua, tidak tatayyur. Tatayyur ini menganggap sial dengan sesuatu, apakah dengan angka, dengan bilangan, dengan suara burung, atau dengan kucing mati, atau dengan yang lain. Ini banyak nih orang-orang tatayyur dengan segala sesuatu. Sekarang banyak orang tatayyur dengan suara burung, dengan suara ini tatayyur. Nggak boleh. Menganggap sial dengan sesuatu. Apakah dengan yang dia lihat, apakah dengan yang dia dengar, atau dengan yang diketahui. Orang tatayyur dengan angka 13. Nggak boleh. Kalau 13 tinggal mau tulis 12A, 12B. Ini nggak boleh tatayyur. Menganggap sial. Atau dengan suara burung, ini berarti ada yang mati ini. Atau ketika dia keluar rumahnya ada kucing mati, oh berarti saya nggak boleh keluar nih. Kalau saya jalan juga sial, ini nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh tatayyur. Tatayyur itu syirik. Kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirk. Kata Nabi, tiara menganggap sial dengan sesuatu itu syirik. 3 kali Nabi sebutkan. Nggak boleh tatayyur dengan sesuatu. Apakah dengan benda, apakah dengan wanita, atau dengan yang lain, yang nggak boleh. Nggak boleh tatayyur dengan sesuatu, nggak boleh. Kemudian yang ketiga, tidak. Di sini nanti ada pembahasan tentang tatayyur, ada di sini di buku ini, di kitab tauhid ini, tatayyur. Pembahasannya panjang, ada. Kemudian tidak mereka menggunakan kai, karena di zaman itu dulu orang biasa menggunakan besi panas. Seperti orang lumpuh dengan besi panas itu bisa jalan lagi dia. Atau luka yang parah keluar darah, itu bisa dengan besi panas berhenti darahnya. Nah, di sini nggak boleh. Dengan kai tidak dibolehkan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka tawakal kepada Rabbnya. Tapi secara umum orang-orang yang bertauhid kepada Allah dan mereka tidak berbuat syirik, ini mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Makanya kita harus tahu bagaimana kita tahqiqu tauhid, karena judulnya di bab ini, man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisab. Man haqqaqa tauhid, barang siapa yang merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid, mengamalkan tauhid, masuk surga tanpa hisab. Nah, sekarang yang kita harus ketahui bagaimana mewujudkan tauhid. Sekarang kita bahas. Antum lihat di halaman 53-54 bagaimana kita mewujudkan tauhid. Ini dibahas oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid. Beliau menjelaskan tentang bagaimana kita mewujudkan tauhid. Karena kita harus tahu ini penjelasan Syekh As-Sa'di. Saya bacakan penjelasannya dalam bahasa Arabnya dulu, setelah itu bahasa Indonesianya saya bacakan. Karena supaya antum jelas ini. Syekh As-Sa'di di dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid menjelaskan tentang man haqqaqa tauhid dakhala jannah bighairi hisab. Kata beliau begini. Fa inna tahqiqa tauhid tahdhibuhu
wa tasfiyatuhu min asy-syirkil akbar wal asghar wa min al-bid'ah al-qawliyah al-i'tiqadiyah wal bid'ah al-fi'liyah al-amaliyah wa min al-ma'asi wa dzalika bi kamal al-ikhlas lillah fil aqwali wal af'al wal iradat wa bis salamati min asy-syirkil akbar al-munaqid lil asli tauhid wa min asy-syirkil asghar al-munafi li kamalihi wa bis salamati min al-bid'ah wal ma'asi allati tukaddiru tauhid وتمنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره فمن حقق توحيده بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله ولم يجرح ذلك بالإصرار إلى شيء من المعاصي فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوء المنازل منها ومن أخص ما يدل على تحقيقه كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه ولا يستشرف إليهم بقلبه ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصودا بوجه الله مقصودا بها وجه الله متبعا فيها رسول الله والناس في هذا المقام العظيم درجات ولكل درجات مما عملوا وليس تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوي الخالية من الحقائق ولا بالحلي العاطلة وإنما ذلك بما وقر في القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان وصدقة الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة فمن حقق توحيد له هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليها في الباب السابق بأكمله والله أعلم. Kita lihat sekarang terjemahannya di halaman 153 154. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, bagaimana kita mewujudkan tauhid yang sebenarnya? Beliau menjelaskan di sini. Kata beliau, adapun yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid, yaitu membersihkan dari syirik besar maupun syirik kecil, dari bid'ah yang berupa perkataan dan keyakinan, dari bid'ah yang berupa perbuatan, juga dari perbuatan maksiat. Itu semua dilakukan dengan cara menyempurnakan keikhlasan kepada Allah dalam setiap perkataan, perbuatan dan niat. Juga dengan menghindar dari perbuatan syirik besar yang membatalkan tauhid dan syirik kecil yang meniadakan kesempurnaannya. Di samping itu wajib menjauhi bid'ah dan maksiat yang mengotori tauhid, meniadakan kesempurnaan serta mencegah dari pengaruh keduanya terhadap tauhid tersebut. Siapa saja yang merealisasikan tauhid ditandai penuhnya hati dengan iman, tauhid dan keikhlasan yang ia dibenarkan dengan amalan, dia tunduk kepada semua perintah Allah Azza wa Jal dan tidak mengotorinya dengan terus maksiat, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, bahkan termasuk orang-orang yang pertama memasuki dan menempatinya. Di antara keistimewaan yang menunjukkan pengamalan tauhid adalah sempurnanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kuatnya tawakal kepada Allah. Dia tidak memalingkan hatinya kepada makhluk dalam setiap urusan pribadi, tidak meminta penghormatan, tidak meminta-minta kepada mereka baik dengan perkataan maupun perbuatan. Sebaliknya kondisi lahir dan batinnya, perkataan dan perbuatannya, cinta dan bencinya serta seluruh keadaannya dimaksudkan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti contoh Nabi SAW. Ketahuilah manusia yang berkedudukan agung ini bertingkat-tingkat. Allah berfirman, walikullin darajatum mimma amilu, dan masing-masing orang tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Yang kelima, merealisasikan tauhid bukanlah dengan angan-angan dan bukan dengan dakwaan yang kosong dari kenyataan. Ia tidak juga dengan kekaguman yang kosong dari tindakan yang nyata, akan tapi direalisasikan dengan apa yang tertanam dalam hati dari keimanan dan hakikat ihsan serta dibenarkan oleh akhlak yang indah dan amal-amal saleh yang mulia. Maka siapa saja yang merealisasikan tauhid sesuai dengan uraian di atas, dia akan memperoleh keutamaan yang banyak lagi sempurna. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, antum catat. Yang pertama dikasih nomor 1, ya, supaya satu persatu saya akan jelaskan. Dalil-dalilnya nanti saya sebutkan.
Adapun yang dimaksud dengan meriaskan tauhid ialah membersihkan dari syirik besar maupun syirik kecil. Jadi ketika dia mengatakan dia bertauhid kepada Allah, dia wajib membersihkan diri dari syirik besar dan syirik kecil. Dia harus berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan. Perhatikan itu. Kemudian dari bid'ah yang berupa perkataan dan keyakinan, dan dari bid'ah yang berupa perbuatan, juga dari perbuatan maksiat. Itu semua dilakukan dengan cara menyempurnakan keikhlasan kepada Allah dalam setiap perkataan, perbuatan, dan niat, dan menghindar diri perbuatan syirik yang besar yang membatalkan tauhid dan syirik kecil yang meniadakan kesempurnaannya. Jadi yang pertama, mewujudkan tauhid ini dengan membersihkan diri dari syirik. Jadi kita harus berusaha bagaimana membersihkan diri kita dari syirik. Makanya di bab yang keempat itu, antum lihat di bab yang keempat, itu dibawakan tentang al-khauf minasyirik. Khauf minasyirik. Jadi seorang yang mentauhidkan Allah, dia harus takut kepada kesyirikan. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam takut kok jatuh pada syirik. Sampai beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Takut. Jadi jangan kita merasa aman. Jangan kita merasa bahwa saya udah bertauhid, udah ngaji, insya Allah saya nggak akan jatuh kesyirikan. Nggak boleh. Kita harus terus hati kita takut jatuh dalam kesyirikan. Makanya keyakinan ini harus tumbuh di kita, dan kita harus menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Karena Nabi paling takut kepada umatnya dari perbuatan syirik. Kalau syirik besar, kalau syirik kecil Nabi takut, apalagi syirik besar. Antum lihat hadisnya di halaman 61. Di halaman 61. Nabi bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum syirkul asghar." Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Halaman 61. Nabi bersabda SAW, sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa atas kalian adalah perbuatan syirik kecil. Mereka pada sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi Nabi takut jatuh umatnya dalam perbuatan syirik yang kecil. Kalau syirik yang kecil Nabi takut, apalagi syirik besar. Kita harus jauhkan. Syirik besar itu artinya berdoa, meminta, beribadah kepada selain Allah. Orang yang mati dalam keadaan dia berdoa atau meminta kepada selain Allah, dia pasti masuk neraka. Antum lihat hadisnya di halaman 63. Hadisnya lihat halaman 63. Nabi bersabda SAW, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasul bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyembah sekutu selain Allah, maka dia masuk neraka. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau dia berdoa meminta kepada selain Allah, dia berbuat syirik, atau dia beribadah, atau dia menyembah kepada selain Allah, maka dia tidak akan masuk surga, dia masuk neraka. Lebih jelas lagi antum lihat di halaman 64. Di halaman 64. Riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bi syai'an dakhala al-jannata, wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa yang bertemu Allah meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah, maka dia pasti masuk surga. Tetapi barang siapa bertemu dengan Allah dalam keadaan mempersekutukan Allah, maka dia pasti masuk neraka. Hadis ini sahih, riwayat Muslim. Jadi kalau bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, dia masuk surga. Tapi kalau dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dia pasti masuk neraka. Dan syirik ini seperti disebutkan di sini harus menjauhkan syirik kecil dan syirik besar. Saya akan sebutkan dulu yang pertama ini. Kita kembali lagi ke halaman 53. Jadi kita harus membersihkan syirik besar dan syirik kecil. Jadi syirik yang besar tadi menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, dan yang lainnya. Atau takut dan harap kepada selain Allah, mencintai kepada selain Allah, dan yang lainnya.
Ini termasuk bagian daripada syirik besar. Kemudian dari bid'ah yang berupa perkataan dan keyakinan, dan bid'ah yang berupa perbuatan, ini juga harus dijauhkan semua bid'ah-bid'ah. Ya, bid'ah-bid'ah yang bentuknya keyakinan seperti yang diyakini oleh orang-orang Syiah, Khawarij, kemudian juga yang lain, Qadariyah, Murji'ah. Ini syirik dalam bentuk keyakinan dan perkataan yang mereka jadikan acuan dari pendapat mereka. Dari Mu'tazilah, ini semua beda-beda yang berupa keyakinan yang bisa jadi bisa mereka keluar dari agama. Kalau keyakinannya seperti yang dijelaskan oleh para ulama sudah menyimpang jauh dan kufur. Jadi bid'ah yang berupa perkataan dan keyakinan. Seperti orang Syiah mengatakan perbuatan-perbuatan bid'ah yang mereka lakukan banyak sekali ya. Kalau kita lihat contohnya seperti mencaci maki para sahabat, melaknat para sahabat, kemudian amal-amal yang mereka lakukan, ini bentuknya keyakinan, perkataan, atau mengatakan Ali dia lebih mulia daripada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Ini enggak benar. Jelas yang paling mulia ya sahabat Abu Bakar menurut nas dalil. Dan Ali juga mengatakan demikian radhiyallahu anhu. Begitu juga seperti bid'ahnya perkataan tentang orang-orang Khawarij yang mereka mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Ini bid'ah dan keyakinan yang mereka yakini. Kemudian juga bid'ah yang berupa perbuatan. Ini kalau ini banyak. Di kita di Indonesia ini banyak sekali yang berupa perbuatan-perbuatan bid'ah-bid'ah. Ya seperti orang berdoa di sisi kuburan. Kalau dia berdoa kepada Allah syukur, kalau dia mengatakan dengan berdoa di sisi kuburan itu dia akan makbul, ini bid'ah. Tapi kalau dia berdoa minta kepada penghuni kubur, jatuhnya apa? Syirik. Kalau dia baca Al-Quran di kuburan, nggak ada contoh dari Nabi baca Al-Quran di kuburan. Dan banyak beda-beda yang berupa perbuatan ini ribuan yang dikerjakan oleh kaum muslimin. Begitu juga harus jauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dan ini semua lakukan dengan keikhlasan kepada Allah dan menghindarkan diri perbuatan syirik besar yang membatalkan tauhid dan syirik kecil. Perbedaannya apa antara syirik besar dengan syirik kecil? Antum lihat di halaman 58 perbedaannya. Syirik besar, syirik kecil. Perbedaannya antum lihat di halaman 58 di footnote nomor 97. Di footnote nomor 97. Perbedaannya antara syirik besar dengan syirik kecil. Syirik akbar, syirik besar membatalkan seluruh amalan. Adapun syirik asghar, syirik kecil membatalkan amalan yang dia berbuat syirik di dalamnya. Yang kedua, syirik akbar, syirik besar membuat pelakunya kekal dalam neraka. Adapun syirik asghar tidak menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Yang ketiga, syirik akbar membuat pelakunya murtad, keluar dari agama Islam. Adapun syirik asghar tidak membuat pelakunya murtad. Ini penjelasan Syekh Abdullah Fauzan, Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Fauzan. Sekarang kita masuk yang kedua. Ini yang pertama, bagaimana kita mewujudkan tauhid. Yang kedua, siapa saja yang merealisasikan tauhid ditandai penuhnya hati dengan iman, tauhid dan keikhlasan, yang ia benarkan dengan amalan, dia tunduk kepada semua perintah Allah Azza wa Jal, serta tidak mengotorinya dengan terus maksiat, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Bahkan termasuk orang yang pertama memasukinya dan menempatinya. Tuh perhatikan di sini. Yang kedua, orang yang mewujudkan tauhid ditandai dengan penuhnya hati dengan iman, tauhid dan ikhlas, yaitu dia buktikan dengan amal. Artinya dia cepat sekali melakukan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Serta dia tidak mengotori dengan perbuatan terus-menerus dalam maksiat. Sebab Allah menyebutkan demikian dalam surah Ali Imran. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa sedangkan mereka mengetahuinya. Jadi tidak israr alal ma'asi, tidak terus-menerus dalam perbuatan maksiat. Jadi seorang yang beriman dan bertauhid kepada Allah,
dia tunduk kepada hukum-hukum Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kita sebagai manusia, ya mesti kadang-kadang jatuh dalam perbuatan maksiat, mesti. Gak mungkin tidak. Tapi yang diperintahkan oleh Allah kita segera apa? Bertaubat. Sebab Nabi bersabda, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah. Setiap anak Adam pernah berbuat dosa. Tapi yang terbaik dari yang berbuat dosa yang bagaimana? Yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi kita harus segera bertaubat. Jadi iman ini betul-betul dibuktikan dengan apa? Dengan amal. Kalau dia orang yang beriman kepada Allah, kalau dia bertaubat kepada Allah, buktikan dengan amal, dengan taat dan tunduk. Makanya ikhwan fillah, azakumullah. Tolong antum perhatikan. Bahwa kita ngaji, kita nuntut ilmu, kita belajar. Tujuan dari kita belajar bahwa kita ingin meningkat iman kita kepada Allah. Bahwa dengan kita belajar, dengan kita menuntut ilmu, bertambah takut kita kepada Allah. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, yang dikatakan al-ilmu khasyatullah, yang dikatakan ilmu itu takut kepada Allah. Jadi semakin kita ngaji ini, nuntut ilmu, tambah takut kepada Allah. Tambah takut berbuat maksiat, tambah takut berbuat syirik, tambah takut berbuat dosa besar. Bukan tambah berani. Bukan. Dengan ngaji ini justru mencegah kita dari berbuat maksiat, baik yang laki maupun perempuan. Tambah taat, tambah takut kepada Allah. Yang perempuan juga demikian. Pakaiannya sempurna, dia taat kepada suaminya, tidak melawan suaminya. Dan taat juga dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang lakinya juga demikian, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram, maisha, mata pencarian yang haram, ditinggalkan semuanya. Bukan tambah berani, bahkan ada orang-orang yang berbangga dengan dosanya. Gak boleh. Ini bukan penuntut ilmu. Berbangga dengan dosa, dia berbuat dosa. Dia bangga dengan dosanya. Dia bangga umpamanya dia cukur jenggot, bangga dia. Kan mesti malu. Kalau dia orang beriman dan taat kepada Allah. Hadis Nabi menyuruh wa'ful liha, akhul liha. Piara jenggot kamu, panjangkan jenggot kamu. Hukumnya apa? Wajib. Mencukur jenggot hukumnya haram, mesti dia malu. Enggak boleh orang berbangga dengan mencukur jenggot, enggak boleh. Oh, yang penting saya ngaji, saya sholat, saya cukur jenggot karena atasan saya nyuruh cukur. Enggak boleh. Hukumnya haram. Cukur jenggot, enggak boleh. Tidak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Sepakat seluruh ulama, hatta semua imam mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Dhahiri mengatakan haram dan dosa besar mencukur jenggot itu. Atau isbal, memanjangkan kain atau celana lebih dari mata kaki, enggak boleh. Bagi laki-laki hukumnya haram. Kalau dia beriman kepada Allah, dia mentauhidkan Allah, jangan melanggar dia. Tunduk dan taat kepada Allah. Dan itu mudah, enggak sulit. Seperti melihara jenggot. Mudah. Allah yang memberikan nikmat ini. Tinggal pelihara. Begitu juga celana atau kain, tinggal digunting. Orang kafir pakai celana pendek ke pesawat enggak ada masalah. Enggak malu dia. Kok kita cuma gunting aja malu? Kenapa? Enggak usah takut celaan orang yang beriman. Wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan orang yang mencela. Allah sebutkan dalam Al-Quran demikian orang yang beriman itu. Dan masih banyak lagi yang lain. Ya, tinggalkan yang haram-haram itu. Kalau maishanya haram, tinggalkan. Jangan kemudian terus menerus. Kalau dia beriman, tinggalkan yang haram itu. Kalau dia bertauhid kepada Allah, tinggalkan. Makanya kita ngaji ini dalam rangka meningkatkan iman kita kepada Allah. Mesti setiap kita ngaji, setiap kita datang majelis salim, tambah iman kita kepada Allah, tambah ketakwaan kita kepada Allah. Itu harus diperhatikan itu. Tambah keikhlasan kita. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ganjarannya orang yang beriman dan beramal soleh, ganjarannya apa? Ganjarannya apa? Sorga. Dan kita semua ingin masuk sorga. Berulang kali, ratusan ayat Allah sebutkan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannat. Berikan kabar gembira kepada orang beriman dan saleh, bagi mereka surga. Banyak ayatnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ratusan ayat. Iman amal soleh. Apa cuma sebutan iman aja? Dibuktikan dengan amal.
dengan taat kepada Allah, menjauhkan maksiat. Jelas ini ya? Jelas. Yang kedua jelas. Yang ketiga sekarang masuk. Di antara keistimewaan yang menunjukkan pengamalan tauhid. Yang ketiga, di antara keistimewaan yang menunjukkan pengamalan tauhid, sempurnanya ketaatan kepada Allah SWT dan kuatnya tawakal kepada Allah. Dia tidak memalingkan hatinya kepada makhluk dalam setiap urusan pribadi, tidak minta penghormatan, tidak minta-minta kepada mereka, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Untuk perhatikan di sini. Ya. Di antara keistimewaan dari tauhid, sempurnanya ketaatan dia kepada Allah dan kuatnya tawakal dia kepada Allah. Kuat tawakal kepada Allah. Yang dikatakan tawakal yaitu i'timadul qalbi 'ala Allah. Bersandarnya hati ini kepada Allah. Atau sidqut tafwid wal i'timadi 'ala Allah. Jujurnya kita penyerahan dan bersandar hati kepada Allah. Kita serahkan semua urusan kita kepada Allah. Itu namanya tawakal kepada Allah. Nah, itu yang kita baca setiap kita keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dan tawakal ini termasuk syarat iman. Sampai Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kau tawakal jika kamu orang beriman. Tawakal kepada Allah. Tentunya tawakal tidak meninggalkan sebab. Maksudnya tawakal, umpamanya sekarang kita sakit. Tawakal kita kepada Allah tidak meninggalkan sebab. Tetap wajib apa? Ikhtiar, berobat. Kita nggak punya apa-apa, kita miskin. Kita tawakal kepada Allah. Apa kita diam di rumah? Tidak. Apa kita wajib? Ikhtiar mencari nafkah, cari pekerjaan, cari usaha. Jadi tawakal tidak meninggalkan apa? Sebab. Jelas ini. Kita nggak ngerti agama, kita nggak tahu. Tawakal insya Allah nanti ilmu akan datang dengan sendirinya. Betul atau tidak? Tidak benar. Ini bukan salah lagi, tapi apa? Sesat. Seperti keyakinan orang-orang sufi. Kita nggak perlu belajar, nanti ilmu akan datang sendiri. Nggak mungkin. Sahabat aja belajar kepada Nabi SAW. Hatta Nabi Musa alaihissalam belajar kepada siapa? Nabi Khidir. Belajar tetap wajib. Makanya kita bodoh, kita nggak tahu agama. Untuk bisa dapat ilmu dengan apa? Ikhtiar, belajar, nuntut ilmu. Datang ke ilmu. Bawa bukunya, bawa catatan, belajar sungguh-sungguh. Baru dapat ilmu. Jelas ini ya. Itu yang dikatakan tawakal. Kemudian kuatnya tawakal dia kepada Allah. Dia tidak berpaling kepada manusia. Perhatikan ini. Perhatikan, jangan ada yang tidur. Perhatikan. Jangan ada yang tidur. Jadi dia tidak minta-minta kepada manusia, tidak boleh. Karena minta-minta kepada manusia untuk urusan pribadi dia termasuk merusak tauhid ar-rububiyah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Minta-minta. Dan ini masih banyak kaum muslimin yang suka minta-minta. Enggak boleh dalam Islam. Minta-minta. Enggak boleh dalam Islam hukumnya. Hukumnya haram. Baik dia sebagai talibul ilm, baik dia sebagai orang awam, apalagi dia sebagai ustadz. Enggak boleh minta-minta kepada muridnya. Enggak boleh. Di sini disebutkan, antum lihat di sini. Dia tidak minta-minta dengan lisanul hal keadaannya atau lisanul maqal dengan ucapannya. Ada, betul dia tidak minta langsung kepada muridnya, tapi tunjukkan dia keadaannya. Pakaiannya compang-camping. Ya dia jalan ke tempat pengajian dengan jalan kaki. Kau usah jalan kaki, yang gak punya motor. Supaya apa? Supaya muridnya beliin motor. Ini apa? Minta-minta dengan apa? Lisanul hal. Gak boleh dalam Islam. Gak boleh. Minta dengan ucapan langsung atau dengan keadaan kita gak boleh dalam Islam. Hukumnya haram dalam Islam. Orang yang minta-minta, maka dia mengumpulkan bara api. Dan dia akan di hari kiamat nanti nggak ada ini. Mukanya nggak ada. Nggak ada daging, raut mukanya tidak ada. Kata Nabi SAW, la yazalu nas atau mazalan nasu yas'alun mazal ar-rajulu yas'alun nas hatta ya'ti yaumul qiyamati wa laysa fi wajhi muz'atul lahmin. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Tetaplah seorang minta-minta kepada manusia sampai nanti di hari kiamat nggak ada lagi mukanya, nggak ada. Karena nggak punya rasa malu. Nggak bisa dibilang muka tembok, muka beton kali ya. Nggak punya malu, sama sekali nggak punya malu. Nggak boleh. Kalau dia bertauhid kepada Allah, nggak boleh minta-minta kepada manusia. Minta kepada siapa?
minta kepada Allah. Dan kita nggak boleh iri kepada manusia, nggak boleh. Karena apa? Allah sudah bagi rezeki kepada manusia. Makanya Allah menyebutkan, antum lihat ayatnya. Suruh kita minta karunia Allah. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nisa. Di ayat 32. Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 32. Wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Lirijal nasibum mimma iktasabu wa linnisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullah min fadlih. Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 32. Allah menyebutkan dalam ayat itu wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Lirijal nasibum mimma iktasabu wa linnisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullah min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kalian mengharapkan atau bercita-cita atau berangan-angan mengharapkan apa yang Allah karuniakan sebagian kalian sebagian yang lain. Bagi laki-laki mendapatkan bagian apa yang Allah berikan, dan bagi wanita mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Bagi laki mendapatkan bagian apa yang mereka usahakan, bagi wanita mendapatkan bagian apa yang mereka usahakan. Was'alullah min fadli, mintalah karunia kepada Allah. Bukan minta kepada manusia, was'alullah, minta kepada Allah. Innallaha bikulli syai'in alima. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ini antum bisa lihat di surah An-Nisa di ayat 34. Ayat 32. Jadi enggak boleh minta-minta dan enggak boleh iri. Merusak tauhidnya dia kepada Allah. Karena rezeki Allah sudah bagi. Ada yang diberikan lebih oleh Allah, ada yang diberikan pas-pasan. Tapi orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah, dia adalah orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Kalau dia redho dengan rezeki yang Allah berikan, meskipun sedikit rezeki itu, dia menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kata Nabi SAW, warda bima qasamallahu lak takun agnan nas. Hendaklah kamu redho dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, kamu jadi orang yang paling kaya di antara manusia. Harus begitu. Kalau kita bertauhid kepada Allah, mesti kita redho dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ini kalau kita lihat kebanyakan kurang tauhidnya, banyak mengeluh kepada manusia, banyak cerita tentang susah hidupnya, nggak boleh. Kan kita beriman, di antara iman rukun iman yang keenam apa? Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada qadar dan qadar baik dan buruk. Giliran baik dia diam aja. Giliran buruk, waduh ngeluhnya luar biasa. Sakit, susah, ini, itu. Adukan semua kepada siapa? Kepada Allah. Yang bisa menyelesaikan urusan kita hanya Allah. Makanya perhatikan tauhid kita ini, iman kita banyak yang gak beres. Mengeluhnya semua kepada manusia. Masalah rezeki, masalah mata pencarian, masalah segala macam semuanya. Adukan semua kepada Allah SWT. Jadi kita gak boleh minta-minta kepada manusia. Dan ini merusak tauhid apa? Rububiyah. Kenapa Ibnu Qayyim membahas tentang rububiyah? Tauhid rububiyah. Siapa yang bisa jawab? Jangan bengong. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kenapa rububiyah? Ya. Nah, karena Allah yang memberikan, Allah yang menciptakan kita, dan Allah berjanji bahwa Allah yang memberikan apa? Rezeki. Semua makhluk ini Allah yang ciptakan, dan Allah yang jamin semua rezekinya oleh Allah Taala. Jadi kita nggak boleh minta pada manusia. Kalau umpamanya orang minta buat kepentingan pondok, masjid, untuk kepentingan boleh, bukan pribadi. Kalau pribadi nggak boleh. Tapi caranya harus baik. Jadi harus perhatikan ini. Kemudian juga kalau kita ngaji, nuntut ilmu, ya kita untuk ngaji. Jangan kemudian panitia minta duit kepada yang ngaji, nggak boleh. Itu juga akhwat jangan sibuk tuh dengan keropak-keropak tuh, nggak boleh. Kita ngaji bukan minta duit. Perhatikan itu. Sibuk di belakang itu ngurusin keropak. Ngaji nuntut ilmu, duduk catat sehingga dapat ilmu yang bermanfaat buat kita. Kita ngaji mau nuntut ilmu. Kita mau ingin jadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Yang keempat, sebaliknya kondisi lahir dan batinnya, perkataan dan perbuatannya, cinta dan bencinya, serta seluruh keadaannya dimaksudkan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti contoh Nabi SAW. Ketahuilah manusia manusia yang berkedudukan agung ini bertingkat-tingkat.
Jadi orang yang kondisi lahir dan batinnya, perkataan, perbuatan, cinta dan bencinya seluruhnya karena Allah. Dia mencintai orang karena Allah. Dia benci kepada orang karena dia kufur karena Allah. Tadi sudah saya bahas. Ada nggak orang Islam sekarang ini yang cinta kepada orang kafir, bela orang kafir, ada nggak? Banyak. Yang nggak benar di sini apanya? Imannya nggak benar. Makanya harus belajar tentang tauhid. Nggak benar imannya. Kalau dia beriman kepada Allah, dia akan benci kepada orang kafir. Tapi kebencian dia karena Allah. Tapi tidak meninggalkan dia untuk apa? Untuk mendakwakan dan mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Perhatikan, kita benci kepada orang yang berbuat beda, tapi nggak lepas kita tetap wajib untuk mengajak mereka ke dalam sunnah. Itu perhatikan. Bencinya karena Allah, cintanya kepada orang yang taat, melaksanakan sunnah, mentauhidkan Allah. Kita cinta karena Allah. Kita memberi karena Allah. Memberi seorang karena Allah. Dan kita tidak memberi karena Allah. Karena dia nggak pantas untuk diberikan, nggak berhak dapat zakat. Kan kadang-kadang kita Ramadan orang bagi zakat. Ada orang yang kuat, mampu untuk usaha, nggak berhak dapat zakat, nggak berhak. Jadi kita memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah. Semua dia melakukannya karena mengharapkan wajah Allah dan mengikuti contoh Nabi SAW. Dan semua ini bertingkat-tingkat manusia, bertingkat-tingkat. Kemudian yang kelima, meriaskan tauhid bukanlah dengan angan-angan, bukan dengan dakwaan yang kosong, bukan dengan kekaguman yang kosong dan dari tindakan yang nyata. Jadi mengatakan dia beriman, bertauhid kepada Allah harus dibuktikan. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan kenyataan, dengan amalan. Makanya ikhwan fillah yang paling mendasar sekali yang antum perhatikan ketika kita mentauhidkan Allah, kita sesuai dengan kalimat la ilaha illallah, kita harus barok dengan semua bentuk kesyirikan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai contoh, beliau itu barok kepada segala macam bentuk kesyirikan. Antum lihat di bab ini, ada di bab yang ke-6 ayatnya, kalau antum lihat di surah Az-Zukhruf. Ini yang paling mendasar ini. Dalam kalimat la ilaha illallah, yaitu dia harus barok dari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Ini paling mendasar dalam kita membahas tentang tauhid. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 26-27. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun ila alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Di sini saya ditulis 27 sebenarnya sampai 28. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Ini terus terang nih kepada ayah dan kaumnya. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, kecuali kamu beribadah kepada Allah yang menciptakan aku. Artinya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali kepada zat yang telah menciptakan aku. Jadi aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, kecuali kamu beribadah kepada Allah yang menciptakan aku. Karena sungguh Allah memberi petunjuk kepadaku. Dan Allah jadikan kalimat itu kalimat yang kekal pada anak cucunya. Di sini Nabi Ibrahim menjelaskan tentang kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid? La ilaha illallah. Yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang sembah dengan benar kecuali Allah. Di sini ada dua rukun. Yang pertama nafi, yang kedua itsbat. Nabi Ibrahim menafikan dulu la ilaha. Yaitu Nabi Ibrahim mengatakan innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Jadi kalau orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia wajib berlepas diri dengan semua yang sembah. Dia wajib berlepas diri dari semua ajaran agama yang lain selain agama Islam. Dia berlepas diri. Dan dia juga berlepas diri semua yang disembah oleh manusia. Orang menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah segala macam, matahari, bulan. Dia berlepas diri. Kalau dia mengatakan begini, saya bertauhid kepada Allah, saya mengucapkan kalimat Allah,
Tapi saya masa bodoh, orang mau nyembah apa saja, masa bodoh. Ini orang bertauhid atau tidak? Tidak bertauhid. Karena syarat daripada tauhid, dia wajib mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan dia wajib berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah. Ini tauhid. Maka disebutkan demikian dalam Al-Quran. Ini syarat la ilallah. Rukun la ilallah. Ini rukun la ilallah. Jadi yang pertama, Nabi Ibrahim mengatakan, innani bara'u mimma ta'budun. Aku berlepas diri dengan apa yang kalian sembah. Berlepas dulu. Jadi bukan kita nggak mau tahu, saya nggak mau tahu, tidak. Kita berlepas diri apa yang mereka lakukan. Membenci dan tidak menyukai karena mereka beribadah kepada selain Allah. Kemudian ilalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Nabi Ibrahim menyebutkan kalimat fatarani, ay khalaqani, untuk mendakwakan kepada mereka karena mereka meyakini kaum musyrikin bahwa yang menciptakan mereka siapa? Allah. Mereka meyakini bahwa yang memberikan rezeki kepada mereka Allah. Kalau mereka meyakini demikian, konsekuensinya mereka wajib beribadah hanya kepada Allah. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di awal-awal surah Al-Baqarah, wahai manusia, beribadah kepada Allah yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi Nabi Ibrahim di sini untuk menarik manusia kepada tauhid al-uluhiyah, beliau menjadikan dalil dengan tauhid apa? Rububiyah. Jelas ya? Kemudian juga antum lihat lagi. Di dalam surah Al-Baqarah di ayat 256, di sini saya enggak sebutkan, termasuk daripada rukun tauhid. Allah menyebutkan apa? Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Di ayat 255 tentang ayat kursi. Ini ayat 256-nya. Antum lihat yang bawa mushaf. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Lam fisama laha wallahu sami'un alim. Barang siapa yang kufur kepada tagut, mengingkari semua tagut, berlepas diri semua tagut. Ini kalimat dari la ilaha, mengingkari semua Tuhan. Mengingkari semua sesembahan selain Allah. Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang amat kokoh. Lam fisama laha, enggak akan putus. Dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Jadi tauhid itu harus dilaksanakan dengan rukunnya, yaitu menafikan semua yang disembah selain Allah, dan dia wajib itsbat, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Dan enggak boleh dia berbuat syirik. Makanya orang-orang yang dia melaksanakan sholat tapi dia masih berbuat syirik, maka nggak akan diampuni dosanya oleh Allah Taala. Saya akan sebutkan satu hadis Nabi SAW. Hadis ini dimasukkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Sahihah di juz yang ketiga. Nabi bersabda begini SAW, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an yusalli salawatil khams wa yasumu ramadan ghufira lahu. Kemudian kata sahabat di sini yaitu Mu'adz bin Jabal, qultu afala ubasyiruhum ya Rasulullah, qala da'hum ya'malu. Nabi bersabda SAW, barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, dia sholat yang 5 waktu, dia puasa Ramadan, maka dihapuskan dosa-dosanya. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, apakah boleh aku memberikan kabar gembira kepada manusia Rasulullah? Kata Nabi, da'hum, biarkan mereka. Ya'malu, biarkan mereka melakukan amal. Artinya mereka wajib setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu mereka wajib untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kemudian wajib mereka melakukan sholat yang 5 waktu. Wajib mereka melakukan puasa Ramadan dan yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya di juz yang kelima, dan kata Syekh Albani, hada isnadun sahih. Sanad hadis ini sahih. Kata beliau begini, antum perhatikan, kata beliau begini, beliau memberikan penjelasan. Wa fil hadithi dilalatun zahiratun ala anna al-muslima la yastahiqqu maghfiratallah illa idza laqiya Allah azza wa jalla wa lam yushrik bi syai'a. Dzalika li'anna syirka akbarul kaba'ir kama huwa ma'rufun fil ahadits as-sahihah. Wa min huna yadhharu lana dhalalu
ulaika alladziina ya'ishuna ma'ana wa yusalluna salatana wa yasumuna siyamana walakinnahum yuwaqi'una anwa'an minasyirkiyat wal wathaniyat kal istighatsati bil mauta minal awliya'i was salihin wa du'ain fi syada'idi min dunillah wa dzabhi lahum wa nadhri lahum wa yadhunnuna annahum bidzalika yuqarribunahum ila Allahi zulfa hayhata hayhat dzalika dhannu alladziina kafaru fawailul ladziina kafaru minan nar. Kata Syekh Albani rahimahullah, kata beliau begini, hadis ini ada penunjukan yang jelas bahwa seorang muslim dia tidak berhak mendapatkan ampunan dari Allah kecuali apabila dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Karena yang demikian, karena syirik itu merupakan sebesar-besar dosa besar, sebagaimana sudah diketahui dari hadis yang sahih. Karena itu dari sini diketahui tentang sesatnya mereka yang hidup bersama kita. Mereka sholat bersama kita, puasa bersama kita, tetapi mereka melakukan perbuatan-perbuatan syirik dan juga keberhalaan, seperti mereka minta tolong di saat sulit kepada orang-orang mati dari para wali. Mereka datang ke kuburan-kuburan orang soleh minta kepada mereka. Mereka berdoa kepada mereka di saat mereka sulit. Mereka berdoa kepada orang-orang yang sudah mati selain kepada Allah, dan mereka menyembelih untuk orang-orang yang sudah mati, dan mereka bernazar untuk mereka, dan mereka menyangka bahwa yang demikian mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Hayhata hayat, sangat jauh yang demikian ini. Ini merupakan sangkaan orang-orang kafir, maka celaka bagi orang-orang kafir dari neraka. Fa ala kulli man kana mubtala bi syai'in min dzalik min ikhwanil muslimin ayyubadiru fayatubu ila Allah rabbil alamin wala sabila ila dzalik illa bil ilmin nafi al mustaqa min al kitab was sunnah. Maka wajib atas setiap muslim yang terkena cobaan ini, artinya masih berbuat kesyirikan dari saudara kita kaum muslimin, hendaklah mereka segera bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin, dan tidak ada jalan bagi mereka kecuali mereka belajar dengan ilmu yang bermanfaat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sebab mereka ini, sebagian mereka menamakan perbuatan-perbuatan mereka dengan macam-macam namanya. Namanya dengan apa istilah mereka? Tawassul, istighatsah atau yang lainnya. Pada hakikatnya perbuatan apa? Syirik. Syirik hukumnya dosa besar yang paling besar. Makanya ketika kita menjelaskan tentang wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar, ma'ruf yang paling ma'ruf adalah tauhid, mungkar yang paling mungkar adalah syirik. Ini dulu yang harus kita dakwakan kepada kaum muslimin semuanya. Jadi baiknya satu rumah tangga, baiknya satu masyarakat, baiknya satu kota dan satu negara, bagaimana mengajak umat ini mentauhidkan Allah. Itu harus kita perhatikan itu. Bukan mengajak manusia keluar ke jalan, bukan. Mengajak manusia untuk apa? Mentauhidkan Allah agar mereka beriman kepada Allah dan bertakwa. Kalau mereka beriman bertakwa, dijamin oleh Allah apa? Apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard. Kalau seandainya penduduk desa, penduduk kota beriman kepada Allah dan bertakwa, kami bukakan keberkahan dari pintu langit dan bumi. Berkah Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf di ayat 96. Dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Makanya para dai dakwanya asasnya yang pertama dakwah apa? Tauhid. Kalau tidak mereka mendakwakan dakwah tauhid, mereka menyimpang dari manhajul anbiya fi da'wati ila Allah, menyimpang. Jadi dakwah ini harus kita mulai dari sekarang. Kapan lagi kita mau mulai dakwah ini? Dan jangan mengatakan dakwah ini masyarakat belum siap. Sekarang yang menyuruh mendakwakan dakwah itu siapa? Yang menyuruh mendakwakan dakwah itu siapa? Pertama kali siapa? Allah. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Allah yang tahu tentang mereka. Bahwa mereka itu hatinya siap untuk menerima dakwah tauhid, Allah yang Maha tahu. Makanya Allah menyuruh para nabi dan para rasul memulai dakwah dengan tauhid, bukan dengan yang lain, bukan dengan masalah ekonomi, bukan dengan masalah politik, bukan dengan masalah fikih, tauhid yang dimulai dulu.
agar mereka paham tentang tauhid kepada Allah. Baru yang lain akan dimudahkan oleh Allah untuk memahaminya. Tauhid dulu ini. Seandainya mereka melakukan semua perbuatan sholat, puasa, zakat, tapi mereka tidak bertauhid, mereka berbuat syirik, diterima nggak amalnya? Tidak. Nggak akan terima dan nggak akan diampunkan dosanya oleh Allah. Sampai mereka taubat di saat mereka masih hidup. Kalau mereka mati dan berbuat syirik, nggak akan diampunkan di akhirat nanti. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dalam surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa berbuat syirik, maka sungguh dia berbuat dosa besar yang paling besar. Jadi ini dakwah mengajak umat kepada tauhid. Makanya para dai, para ustadz, para kiai, ulama, wajib mereka memulai dakwah dengan tauhid. Kalau tidak mereka menyimpang dari jalannya para nabi dan jalannya para rasul. Dan gak bermanfaat. Waktu yang mereka habiskan puluhan tahun untuk dakwah ini gak bermanfaat kalau mereka tidak mulai dakwanya dengan dakwah tauhid. Ini jalan yang benar, ini jalan yang lurus, ini jalan yang dapat menyampaikan manusia kepada Allah, keridhaannya dan ke surga Allah. Allah menyebutkan demikian. Makanya Allah menyebutkan bahwa dosa yang paling besar di muka bumi dosa apa? Syirik. Dan Allah menyebutkan bahwa orang yang berbuat syirik adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Dan Allah mengatakan demikian dalam Al-Quran. Sesat dengan kesesatan yang jauh. Siapa yang tahu ayatnya? Bahwa orang berbuat syirik sesat. Nah, ada 2 ayat. Sebenarnya ada berapa ayat? Saya sebutkan 2. Yang pertama Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 116. Allah menyebutkan tentang orang yang berbuat syirik sesat. Yang mengatakan demikian siapa? Allah. Cuma ketika kita mengatakan demikian, kiai-kiai ustadz, ini ustadz suka nyesatkan orang. Kata mereka gitu. Yang nyesatkan bukan saya. Yang sesatkan siapa? Allah. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 116. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik kata Allah, dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ya jelas orang berbuat syirik sesat. Nah sekarang mereka ingin mengatakan bahwa orang yang berbuat syirik itu melakukan amal soleh. Ini kan paradoks. Tanakudot. Kiai-kiai mengatakan orang ziarah ke kubur wali, minta di sana, itu ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah. Apa bedanya perkataan mereka dengan perkataan orang-orang musyrik? Kata orang-orang musyrik ketika ditegur mereka kenapa menyembah berhala? Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak menyembah mereka. Tujuan kami menyembah patung-patung dan kubur-kubur tujuannya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, apa bedanya perkataan orang musyrikin dengan orang-orang sekarang? Sebagian kiai, sebagian ulama ngajak muridnya sampai berbondong-bondong, berbis-bis ya, ziarah ke kubur-kubur wali. Sampai di sana mereka minta, nangis-nangis, minta. Bahkan ada yang tawaf. Ini perbuatan syirkun akbar. Ada yang tawaf di antara mereka. Ini syirkun akbar. Bukan syirik kecil. Perbuatan dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Allah mengatakan sesat. Tapi mereka mengatakan apa? Bahwa ini perbuatan apa? Tawassul, amal soleh. Ini gak benar. Nah terus yang syirik yang bagaimana? Yang syirik kata mereka, yaitu orang kafir. Yang nyembah berhala. Ya berhala, wathan atau asnam, semua yang disembah selain Allah. Tagut, yaitu apa yang disembah selain Allah, termasuk orang menyembah kubur. Dan mereka mendengar gak? Mereka mendengar gak? Ketika ada orang datang ke sana berdoa kepada mereka itu, bisa mendengar atau tidak? Tidak. Kata Allah dalam Al-Quran, in tada'uhum la yasma'u du'aakum wa in sami'u la mastajabu lakum
wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Allah berfirman surah Fatir, in tad'uhum la yasma'u du'akum. Seandainya kalian berdoa kepada mereka, kepada orang-orang yang sudah mati itu, la yasma'u du'akum, gak bisa mendengar mereka. Siapa aja, apakah itu nabi, apakah wali, apakah ulama, apakah orang yang paling soleh di muka bumi ini. Orang datang ke kuburnya meminta, nggak mendengar mereka. Walau sami'u, kalau seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, nggak bisa mereka mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan nanti hari kiamat mereka akan jadi musuh bagi kamu. Akan mengingkari. Nabi-nabi semua akan mengingkari perbuatan umat yang menyembah mereka. Dari kiamat. Makanya Allah menyebutkan dalam surah yang lain, nggak ada di muka bumi orang yang paling sesat melainkan orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Surah 46 ayat 5 dan 6. Allah berfirman, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Kata Allah, tidak ada manusia yang paling sesat di muka bumi ini. Ini Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Tidak ada yang paling sesat di muka bumi. Melainkan orang yang berdoa, orang yang beribadah, orang yang meminta kepada selain Allah, yang mereka tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari doa-doanya mereka. Dan mereka nanti menjadi musuh dari kiamat. Jelas ini? Ya, catat ayatnya. Antum catat, buka lagi nanti di rumah. Kita semua dengan dalil Quran dan Sunnah, dalil. Jadi bukan kata kiai, bukan kata ustadz, dalil. Nanti antum ketika menyampaikan kepada orang, jangan bilang kata ustadz, jangan, dalil. Bawakan dalil. Kita beragama dengan dalil, Quran dan Sunnah. Mengikuti para sahabat, kita akan selamat dengan ini. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dan kita berusaha untuk terus mengkaji kitab tauhid ini dan diberikan pemahaman oleh Allah supaya betul-betul kita ini bertambah iman kita kepada Allah dan benar tauhid kita kepada Allah. Kita khawatir tauhid kita ini salah. Karena pemahaman tauhid banyak orang-orang yang salah. Sebab orang yang beriman juga Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ada orang beriman tapi mereka beriman dalam keadaan syirik. Allah sebutkan dalam surah Yusuf, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mereka berbuat apa? Syirik. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Makanya kita harus koreksi tauhid kita dan iman kita kepada Allah, pelajari lagi. Maka antum usahakan punya bukunya, baca. Kalau yang bulan lalu saya bilang 5 kali, ada yang protes, jangan 5 kali Ustaz. Kalau 5 kali itu kan kebanyakan, ngulang 5 kali. Ya 2 kali deh. Ya, antum usahakan baca kitab tauhid ini 2 kali. Supaya antum betul-betul paham tentang tauhid. Ini harus kita pelajari. Dan perlu bimbingan guru, ustadz yang paham tentang tauhid supaya betul-betul kita berada di atas basirah, berada di atas jalan yang lurus, mengikuti pemahaman yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.